Baiklah pemirsa, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Adi TV dan pastinya bersama saya Erina dan juga bersama Pak Edi ya. Nah, mungkin Anda baru saja bergabung bersama kami, jadi pastikan tetap bersama kami dan ikuti cerita bersama Pak Edi terkait dengan bagaimana Pak Edi ketika tidak minta izin sama keluarga, tapi kemudian Pak Edi tetap aja melakukan. Itu sebuah keberanian yang menurut saya pastinya ada udah punya ini dong, udah punya senjata dong. Nah, kan nggak mungkin tanpa senjata ya Pak Edi. Karena ini Ceritanya seperti apa ini? Ya, karena saya memberanikan diri begini. Ini perjuangan untuk negara kita. Ya, misalnya hidroksi juga dijual harganya murah. Ini perjuangan untuk negara. Jadi bukan buat masalah cari uang ya. Saya meyakini, saya bukan cari istri kedua kok. Jadi meskipun istri saya cukup kesel, mohon maaf istri, tapi akhirnya dia mengakui bahwa ini adalah saya lakukan untuk bangsa dan negara, untuk kemanusiaan. Betul. Jadi ruwet sih, saya hampir 2 minggu nggak diajak ngomong. Oh gitu ya, jadi ada acara diem-dieman juga ini. Sampai pelotot-pelototan seharian gitu loh. Kok nggak ada ketawa-ketawa aja gitu. Ini benar-benar ini heboh dan juga buat fenomena juga dalam keluarga dan juga di luar nih. Iya, itu adalah satu hal yang untuk pertama kalinya saya harus lakukan. Jadi Alina ya, mohon maaf saya sering agak Erina gini. Kenapa saya lakukan sendiri? Pertanyaannya itu, kenapa saya nggak membayar orang lain untuk melakukan? Ya, karena kontroversi nanti banyak. Kalau saya membayar orang lain, oh Pak Edi bagaimana sendiri nggak berani, ternyata mengorbankan orang lain. Nah, akhirnya kita berpikir di tim adalah, udah saya yang masuk, karena saya yang yakin. Saya yakin bahwa ini bisa membantu negara, bisa membantu kemanusiaan. Jadi saya lakukan 2 hari 2 malam cukup seru. Ya cukup seru. Waktu kita mau masuk, wah perawat yang nganterin itu pakai APD lengkap. Kameramen yang kita bawa masuk ke sana juga mesti pakai APD lengkap. Lalu setelah masuk, saya tidak tahu karena itu di tempat fasilitas tempat isolasi milik pemerintah Kabupaten Bangkalan. Tepatnya di Diklat isolasi Kabupaten Bangkalan. Itu kita juga nggak tahu sebenarnya keadaan pasien di situ bagaimana. Kebetulan waktu itu COVID-nya turun, sehingga cuma 2 orang. Iya, jadi kita berinteraksi tanpa masker. Tanpa APD juga dari Pak Edi ya, Pak Edi sendiri ya. Satu ruangan tanpa masker 2 hari 2 malam. Setelah itu kita berempat di swab. Ya, setelah itu berempat di swab, tentunya saya sendiri tidak akan, saya berpikir apa yang kita temukan, hidroksi yang nanti jadi antiseptik, hidroksi atau antivirus hidroksi, kita akan uji kliniskan, itu efektif enggak gitu. Nah, saya mau pakai terus. Kebetulan ada satu pendamping saya, orang nekat. Ikut juga? Ikut. Itu saya kenal beliau itu supir Grab. Yang belum pernah pakai hidroksi. Ternyata beliau berani, ayo saya juga ikut Pak. Terus disemprot-semprot juga gitu? Disemprot juga, jadi akhirnya kami di dalam itu ada berempat. Jadi 2 pasien yang positif, terkonfirmasi positif, 2 kami terkonfirmasi negatif, bukan pasien. Jadi kita swab dulu, ada dokter pemantaunya, kemudian setelah 2 hari 2 malam interaksi tanpa masker, tapi masing-masing nyemprot. Jadi yang pasien di situ juga saya kasih untuk semprot, ya saya sendiri juga semprot, Bang Saiful tadi juga semprot. Setelah itu kami di swab. Yang serunya kalau kita lagi mau makan, kita selama 2 hari 2 malam nggak pernah ngelihat perawat datang. Oh gitu, jadi benar-benar. Yang kita lihat hanya manusia yang nganterin makanan. Yang kalau misalnya dia ada satu teras, kalau saya berdiri di teras, dia diam di situ, dia nggak jalan, nggak maju. Kalau kita udah mundur, dia baru maju taruh, dia terus pergi. Jadi saking menakutkannya begitu, di tempat isolasi kita nggak bisa kemana-mana. Jadi kita berempat. Itu selama berapa hari Pak? 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Jadi saya sendiri sebenarnya saya sudah tahu setelah saya keluar, saya crossing check di salah satu rumah sakit di Surabaya. Keesokannya saya 24 jam kemudian saya sudah dapat hasilnya. Saya negatif. Saya negatif. Dengan saya negatif, saya pikir Bang Saiful juga pasti negatif. Saya tawarkan beliau, mau nggak di swab? Jangan deh Pak Edi, nggak usah ngabisin duit. Buat apa? Dia bilang gitu. Lalu kita menunggu hasil swab yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Ternyata lama sekali
Alina. Di dinas kesehatannya itu 9 hari. 9 hari, terus hasilnya negatif juga? Hasilnya luar biasanya, 4-4-nya negatif. Ya ampun, luar biasa kalau ini ya. Jadi Makanya bukan aja kami tidak terpapar, tapi pasien di sana dalam 2 hari menjadi negatif. Iya. Ini yang perlu disampaikan juga kepada pemirsa Adi TV gitu ya, bahwa di balik ini semua, tapi mungkin juga perlu diluruskan bahwa saat ini sedang uji klinis gitu ya. Kita akan melakukan uji klinis. Ini belum Ya, ada. sedang proses ya. Yang ada sekarang adalah mouth freshener spray. Nah, sebagai mouth freshener spray ini, kalau boleh dijelaskan kepada pemirsa sejauh ini kan sudah ada di Indonesia cukup lama ini ya? Ini baru. Oh, baru. Baru. Jadi ini baru kita dapat izin BPOM-nya untuk izin edar BPOM-nya itu baru bulan Agustus. Bulan Agustus. Baru sebenarnya September tanggal 15 kita mulai pasarkan. Oke, iya. Nah, bersamaan juga. Nah, mungkin juga perlu dijelaskan sebenarnya ini komposisinya seperti apa. Ya. Kemudian harus digunakan kapan. Lalu sejauh ini kan memang benar-benar karya anak negeri ya. Betul. Yang dihasilkan memang untuk masyarakat juga. Nah, Betul. boleh cerita sedikit nih, Pak, di balik dari Hydro-Oxy ini jadi sendiri. ini kita menyarankan dipakai 2 kali sehari. 2 kali sehari. Ya. Tentunya saya cuma bisa declare supaya mulut kita harum dong. Supaya Tapi nggak boleh bau. dibuktikan Ya juga kan? Karena kan di Yogyakarta juga sudah diberikan kepada, tadi kan sudah sempat dibagikan juga ya? Supaya tim di jajaran gugus tugas gugus tugas COVID-19 kan pakai maskernya kan seharian. Iya. Mulutnya kan nanti jadi nggak enak baunya ya, tapi ketika ada supaya mulutnya harum. Harum sepanjang waktu ya. Nah, bedanya Hydro-Oxy mouth freshener spray dengan pengharum mulut yang lain adalah boleh dicoba deh. Kalau udah dipakai malam ini kita semprot di mulut kita, di tenggorokan kita, besoknya kita bangun tidur tidak akan bau. Karena dia mengendalikan penyebab bau mulutnya. Penyebab bau mulut. Ya, jadi disemprotnya sehari 2 kali, kapan aja boleh, waktunya bebas ya. Betul. Nggak ada batasan harus jarak 12 jam apa 8 jam, nggak juga ya. Karena ini sangat aman, sudah dapat izin edar dari BPOM ya, sehingga ya kalau pengen mulutnya lebih segar, lebih terjamin kesegarannya, makanya sering-sering supaya cepat beli lagi. Nah, itu dia. Ini isinya berapa? 60 mili ya? 60 mili. Biasanya bisa dipakai 2 bulan. Satu ukuran aja? Ada 30 mili. Oh ya, 30 mili dan 60 mili. Bisa dipakai kira-kira 1 bulan, yang ini bisa dipakai untuk 2 bulan. Oke, baik, kita akan sambung lagi. Kita jeda dulu ya, Pak Edi ya. Baik, dan untuk Anda pemirsa, tetaplah bersama kami hanya di Adi TV.